Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semua. Jumpa lagi kita dalam acara Bincang Ramadan. Kali ini kami menghadirkan tamu istimewa, tamu yang sudah pasti saudara pemirsa tidak asing lagi, ialah Bu Susi Pujiastuti. Beliau pernah menjadi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Jokowi jika yang pertama tahun 2014-2019, dan kita kali ini akan berbincang-bincang yang agak santai, kendati temanya ini agak serius, optimalisasi sumber daya perikanan dan kelautan, tetapi khususnya kita hadirkan untuk bicara juga mengenai hal-hal lain yang bersifat santai, ya, pengalaman beliau selama pemerintahan maupun di usaha gitu. Karena kita tahu Bu Susi sebelum ini adalah, dan saya kira selama ini memang seorang pengusaha yang boleh dibilang sukses, ya, tidak hanya di level nasional, regional, nasional, tapi saya kira dalam dimensi-dimensi yang lain adalah di kalangan internasional. Nah, selain Bu Susi adalah Profesor Dr. Insinyur Suradi Wijaya Saputra. Beliau sehari-hari sebagai Wakil Dekan Bidang Akademis dan Kemahasiswaan atas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang. Yang pasti beliau ahli soal-soal perikanan dan kelautan, terutama kalau pengukuhan guru besarnya mengenai perundangan gitu ya, bisnis udang dan segala macam. Dan nanti kita tidak menutup kemungkinan buat para pemirsa untuk bisa bertanya secara baik live melalui YouTube yang sudah kami sediakan salurannya, maupun pertanyaan ke operator 089670337040. Sekali lagi 089670338040. Baik, kita akan mulai. Pertama-tama saya ingin menyapa ke Bu Susi Pujiastuti. Saya panggil Bu Susi. Selamat malam. Pak. Selamat malam. Selamat malam semua. Apa kabar Bu Susi? Baik, Pak, sehat. Alhamdulillah. Bapak semua sehat? Alhamdulillah Bu, berkat doa Bu Susi juga, kami juga sehat. Dan biasa Bu, dalam bulan Ramadan ini kami bukan suka ya, dari dulu memang kami membuat diskusi, biasanya secara physically gitu Bu, datang kumpul, tapi ini kali dengan adanya pandemi COVID-19 kami menggunakan perangkat Zoom ya, selain perangkat-perangkat lain yang memungkinkan. Dan pertama-tama Bu, kami akan bertanya ke Ibu, tentu dalam kabar yang baik tadi itu, apa sih Bu pengalaman setelah ya antara waktu di pemerintahan dengan di sekarang Bu? Kalau boleh tahu, silakan Bu. Maksudnya pengalaman gimana Pak? Yang Bapak tanyakan di mananya? Apa yang Ibu rasakan gitu ya, melihat keadaan seperti sekarang, pada zaman Ibu Susi menjabat begitu di pemerintahan, maupun dalam keadaan sekarang Bu. Pertanyaan yang ringan saya kira. Saya biasa saja, menjabat ya biasa, tidak menjabat juga biasa Pak. Saya tidak ada perbedaan. Cuma sekarang saya merasa lebih bebas, lebih mandiri, walaupun dengan pandemik ini bisnis tidak bagus, tapi kan hidup harus lanjut terus. Nah, ya hanya saya melihat bahwa kalau kita ya keterbatasan membantu, mengendorse, membuat sesuatu untuk orang yang lebih banyak tuh sekarang tidak ada lagi. Kalau dulu karena kita ada wewenang, ada kekuasaan, kita memegang policy. Jadi kalau kita mau merubah sesuatu untuk kebaikan publik, itu bisa langsung lakukan. Kalau sekarang ya, karena sebagai masyarakat biasa, kalau ada sesuatu yang tidak baik, ya kita cuma bisa ikut prihatin. Kalau bisa menghibur dengan kata-kata, ya itu saja perbedaannya. Ya, saya orang yang sangat peduli dengan human rights, dengan environment rights,
dengan sustainability, keberlanjutan, dan saya pikir dua itu hal yang sangat penting sekali karena dunia juga, seluruh dunia universal itu menyetujui bahwa ada 3 kejahatan besar dalam kehidupan kita di dunia, yaitu terorisme, kejahatan lingkungan, dan kejahatan kemanusiaan. Nah, kalau yang teroris tentu kita sebagai masyarakat biasa ya tidak bisa banyak melakukan apa-apa, tapi kalau lingkungan dan human rights kita bisa melakukan apa sebatas kita bisa, dari mulai bicara, endorse, reverence, menyuarakan supaya ya manusia sebagai civilized society tentunya kita mesti memikirkan hal-hal tersebut, karena manusia tanpa humanity ya bukan manusia. Manusia tanpa memperdulikan lingkungannya ya what human you are. Ya menjadi tidak ada value-nya. Value kita sebagai manusia mankind ini ya dari lingkungan dan dari sisi humanity-nya. Kalau itu sudah tidak ada, ya saya pikir you cannot be happy as a human being. Ya, you cannot be tidak berhak mengklaim lagi bahwa Anda is a supreme primate. Ya, kalau ada supreme primate, ya show it. Behave. But human, yes. Ya, kalau ya kita kan manusia ini kan katanya super primata yang super kan Pak. Iya. Ya kalau you claim like that, then Anda mesti punya humanity, Anda mesti menjaga lingkungan Anda, kan? Nah, kalau dua hal ini dalam society tidak menjadi hal yang urgent, tidak menjadi hal yang punya nilai, maka society itu adalah society yang tidak punya value. Komunitas itu tidak punya value. Dan ya dulu sebagai pejabat, saya ingin membuat public policy in place. Karena sebagai negara kan kita tidak mungkin ngatur kehidupan semua orang warga negara. Jadi ya kita taruh pilar saja. Itu pendapat saya, Pak. Makanya saya buat, selama saya jadi menteri dibilang saya bikin permen banyak. Tidak, padahal yang saya buat, ya pertama saya memang harus menyelesaikan illegal fishing. Tanpa illegal fishing, kedaulatan sumber daya laut kita tidak ada. Bagaimana kita mau menjadikan masa depan bangsa kalau kita tidak berdaulat? Masa depan is future. Yes. Ya, kalau kita mau punya future, ya kita mesti punya daulat atas hidup kita. Nah, hidup kita juga sumber daya laut kita. Dan makanya saya waktu itu pertama untuk menangani illegal fishing, ya saya buat moratorium kapal ikan eks asing. Karena saya tahu sumber dari illegal fishing adalah kapal asing yang diizinkan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2001. Dan sebetulnya mulai tahun 2001 semua pabrik juga kolaps. Ada Seaver, LDS, Ika Muda, termasuk pabrik kita juga berhenti karena tiba-tiba ikan hilang, udang hilang. Dulu di Cilacap satu hari bisa 30 ton kalau musim, tiba-tiba tidak ada. Kita waktu itu tidak tahu. 2005 saya mulai tahu setelah punya Susi Air. Saya banyak terbang kemana-mana. Makanya tahun 2005 saya mulai berteriak tentang illegal fishing. Jadi kalau orang pikir saya ini illegal fishing setelah jadi menteri, salah besar. Banyak orang lupa bahwa saya perang melawan illegal fishing itu dari tahun 2005. Ada clipping suara pembaharuan, Kompas. Saya sudah teriak tentang illegal fishing. Jadi mungkin masyarakat sudah lupa, makanya saya dijadikan menteri pun tidak ada yang protes. Setelah saya buat kebijakan baru
pengusaha-pengusaha yang pegang kapal ikan asing pada protes. Jadi ya saya selesaikan itu, lalu ya alhamdulillah 10.000 lebih kapal ikan asing berhenti total semuanya. Karena saya ancam kalau you bergerak saya sikat, itu saja kan Pak. Dan kemudian bisa ditemukan lagi. Setelah itu ya saya kan udah yang asing udah saya larang, yang dalam negeri ya harus diatur supaya sustainable. Katanya laut mau jadi masa depan bangsa. Toh, ya masa depan ya harus dijaga, bukan hanya hari ini saja. Makanya saya alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ya harus kita ganti. Gitu loh. Jadi seperti cantrang yang begitu-begitu kan. Karena itu merusak. Dulu bandar seperti Bagan Siapi-Api itu adalah kota bandar ikan. Hancur karena troll kan. Tahun 74 troll kita berhentikan. Nah sekarang seluruh Indonesia udah habis ikannya waktu zaman kapal-kapal troll tahun 70-an sebelum dihabiskan oleh PP 1980 oleh Pak Harto waktu itu dilarang kan. Nah, tahun 95 mulai diperkenalkan lagi. Cantrang aslinya itu adalah sainet, tapi cuma bulat kecil. Tapi modifikasi kapalnya makin besar sampai 100 GT ke atas. Ya akhirnya pantura yang dulunya udang banyak, rajungan banyak, habis. Tidak ada lagi penjual rajungan. Tidak ada lagi penjual udang. Dulu musim barat di Cirebon itu kota udang satu hari cari 100 ton dapat. Setelah ada cantrang tidak ada lagi. Bawal putih pun hilang. Semua hilang. Yang ada ya ikan ruca. Berganti akhirnya kan. Banyak profesi hilang. Nah terus kemudian tahun 2015 saya menemukan pada saat menertibkan illegal fishing perbudakan di Benjina. Di mana perusahaan Thailand memperbudak orang-orang Myanmar. Dan saya juga tahu beberapa ABK Indonesia yang diperlakukan tidak baik, mulai juga menyelidiki. Makanya tahun 2016 saya buat Permen KP untuk hak asasi manusia di industri perikanan. Nah, semua industri perikanan harus melakukan usahanya sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Saya buat Permen KP tahun 2016. Jadi kapal ABK harus diasuransikan, kalau tidak izinnya tidak saya keluarkan. Di industri pengolahan juga sama, harus ada perlindungan. Tapi hak asasi manusia yang dilindungi oleh Permen KP ini ya hanya dalam wilayah Indonesia. Yang di luar negeri tidak bisa karena bukan yurisdiksi kita. Nah, kemudian penenggelaman kapal, ya kita mau bicara sovereignty dengan cara apa? Undang-undang ada memperbolehkan. Satu-satunya cara ya kita juga ambil ownership dari sebuah penertiban. Karena kalau kita semua pengadilan, lalu keputusan pengadilan berbeda-beda seperti yang sudah-sudah, akan menyulitkan. Jadi ya sudah satu kata. Jadi kalau ada tangkap kapal, ada yang telepon, ya suruh telepon saya saja. Dan ternyata bisa. Dan ya mungkin kalau di Indonesia tidak banyak yang mengerti kenapa hal ini menjadi hal yang begitu penting. Kelihatannya sepele, tapi Foreign Policy Magazine itu memberikan, saya juga surprise, memberikan penghargaan sebagai 10 global thinker untuk security and defense. Jadi mereka mengkategorikan apa yang saya lakukan adalah security and defense. Which is yeah, that's one of the way. Karena kalau kita mau bicara security, defense, politik,
real security, ya tidak bisa. Kita tidak punya di Tiongkok lebih besar, negara lain juga lebih besar. Ya kalau dengan cara penenggelaman, ya itu kan hak kita. We can do it. Sebagai negara berdaulat, Bu ya. Ya, atas sumber dayanya. Ya kalau kalian lewat, silakan. Kalian lewat sambil curi, ya saya tangkap. Itu saja. Dekat, ya. Less hassle dan less. Ya mereka juga tidak bisa bicara apa-apa kan, Mbak. Dan mereka harus menghormati. Dan itu merubah semua desain strategi mereka. Karena salah satu untuk menguasai ekonomi dunia adalah dengan kekuatan armada laut kan, Pak. Ya, betul. Seperti itu. Tapi ya kalau sekarang saya tidak bisa apa-apa. Cuma lihat saja, kadang-kadang sedih kalau dapat laporan ada kapal ikan asing banyak di Natuna, ya. Tugas sejarah Bu Susi di soal itu kan selesai pada periode ya. Tapi komitmen Bu Susi kan tadi sampaikan memang tidak hanya pada saat menjabat, tetapi juga sebelum jauh-jauh. Bahwa kemudian Bu Susi memegang jabatan itu digunakan secara efektif ya untuk visi yang sudah Bu Susi miliki dan ya. Saya berjuang dari tahun 2005, Pak, ya. untuk menyelesaikan illegal fishing. Teriak-teriak ada yang bantu. 2014 Pak Jokowi kasih saya power. Pam, selesai. Bu Susi, potensi laut kita yang begitu besar, seperti yang seringkali juga digambarkan, lalu dicuri, sebenarnya pencuri ikan asing itu mana saja, Bu? Negara mana saja yang paling dominan, Bu? Di dunia ini ada 11 countries. 11 countries. Distant fishing ya. Jadi negara yang mengambil ikan tidak di perairannya. Ada 11. Ada 11 negara. Ya, mayoritas dari mereka semua ada pemain perikanannya yang melakukan IUU fishing. Itu pasti, Pak. Negara mana saja, Bu? Kalau boleh kami tahu, Bu? Tiongkok, Taiwan, Jepang, Korea, Thailand, Philippines, Malaysia. Dan semuanya itu mengerubuti wilayah laut kita, Bu ya, dari negara-negara tadi. Ya? Kalau yang ASEAN ya, karena tuna 68% ada di Indonesia, Pak. Jangan salah. Dan Bu Susi merasakan enggak ya pada waktu Bu Susi lakukan, dan saya rasa banyak yang mendukung, termasuk saya secara pribadi, kalau ikuti tweet dari Bu Susi itu memang tidak ada cara yang lebih tegas akhirnya seperti yang Bu Susi lakukan, dan saya kira perbedaannya akan tampak pada masa-masa sekarang karena publik pun melihat bahwa ada persoalan yang kemudian seolah-olah dibiarkan loh, Bu, dari apa yang pernah Ibu lakukan. Bagaimana komentar Bu Susi? Ya, untuk saya laut itu adalah sumber daya perikanan, sumber daya alam dalam bentuk perikanan itu adalah renewable resources. Nah, renewable resources itu adalah terus akan ada kalau kita jaga. Nah, kalau kita tidak jaga ya habis. Sebetulnya harusnya kita betul-betul menjaga renewable resources. Nature resources yang renewable. Minyak udah ditambang habis. Tambang semua kalau diambil lama-lama habis. Kalau ikan kita atur, kita jaga, itu akan terus ada. Dan itu adalah ketahanan pangan, Pak. Ya. Karena ikan itu protein, sangat penting untuk bangsa kita. Bukan cuma padi saja. Karena kalau karbo saja, otak tidak ada. Betul. Protein penting. Dan ikan itu adalah protein yang termurah dan bisa
affordable by people. Dan siapa saja bisa ambil, dengan kail pun bisa ambil kalau kita jaga. Nah, persoalannya adalah banyak akademisi berpikir bahwa ikan itu harus diambil dengan kapal besar, dengan teknologi tinggi. It's a bullshit. The most expensive ikan, Pak, tuna, itu pakai pancing, Pak, bukan pakai jaring. Dan kalau Indonesia ini kan coastal fisheries, bukan ocean going fisheries. Ocean going fisheries itu negara-negara Tiongkok, Korea yang lautnya kecil. They have to go out. Tapi Indonesia, pulaunya lebar, lautnya panjang, pantainya. Kalau kita tidak rusak di tengah, ikan itu semua akan ke pinggir. Tidak ada ikan itu breeding, melahirkan, berapa tuh di tengah laut, di tengah gelombang, tidak ada. Semua akan ke coastal, mereka akan mating, akan breeding, nursery zone, nursery ground daripada ikan-ikan ya di pinggir, bukan di tengah laut. Kalau kita jaga, dulu di Pangandaran, di Cilacap tuh udang, satu hari 30 ton. Udang itu bukan di tengah laut, Pak. Udang itu semua dibawa ke kedalaman 60 meter. Tidak ada di atas 900 meter. Seperti orang bilang, kalau di Natuna kan lautnya dalam. Yang bilang Natuna laut dalam siapa? Seluruh perairan Natuna, rata-rata maksimum kedalamannya 100 meter. Itu pun hanya beberapa tempat saja. Jadi ya pasti orang mau ngetrol di sana. Sama Laut Jawa juga. Kenapa cantrang suka di Laut Jawa? Sampai ke Belitung sana karena dangkal. Ya, mereka dibilang cantrang itu beda dengan troll. Kalau troll ditarik, kalau cantrang diseret. Saya bilang harus tanya Pak Yusbadudu, almarhum. Ya hal seperti itu. Tapi anyway, it's over. So, untuk saya menyesalkan pertumbuhan penduduk Indonesia banyak, kebutuhan akan sumber protein itu akan tinggi. Kalau kita mau meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kalau kita mau kasih makan karbo saja, ya, that's another story. Tapi kalau kita mau punya bangsa dengan otak-otak yang cerdas, mau terus bangun universitas, mau bangun training, mau bangun sekolah. Kalau material otak anak-anak bangsa kita di bawah 85, universitas tutup saja, percuma, Pak. Ya, karena materialnya tidak bisa. Akhirnya dia hanya bisa single task. Single task ya jadi buruh kasar. Tapi kalau kita mau membangun manusia-manusia yang bisa kita didik, kita bangun universitas, bermanfaat untuk anak bangsa, ya harus dicerdaskan anak bangsa itu. Otaknya harus dinaikkan levelnya. IQ. Dan itu sumbernya adalah ikan. Protein, ya. Ya kalau daging mahal, Pak. Mahal. Dan harus impor. Ya, ayam juga, ayam sekarang kita juga tidak punya swasembada. Sampai DOC aja kita masih F1-nya masih impor. Dan ini ya ikan lah yang harus kita jaga. The only resource that is affordable, accessible, karena laut tidak bisa ditutup. Everyone has access. Ya, tidak boleh di coupling laut.
Tapi kalau nanti mulai ada konsesi laut, ya selesai. Akses masyarakat pun tidak ada lagi. Nah ini jadi seharusnya sumber protein ini harus dijaga, sustain, banyak, bukan sedikit, harus banyak. Penduduk kita juga banyak. Ya. Lalu harus open access. Okay. Siapa saja boleh ambil. Ya, seperti misalnya lobster. Lobster itu adalah untuk nelayan kecil, diambil yang besar. Kita biasanya musim September, Oktober itu musim panen. Lobsternya gede-gede. April baru keluar bibitnya. Nah, sekarang bibitnya diambil, lobsternya hilang. Cari lobster susah. Nah, lobster itu hanya bisa diambil oleh perahu kecil. Orang pakai ban, karena semua di pinggiran karang-karang. Tidak di tengah laut. Nah, tapi kalau bibitnya diambil, itu akan dikuasai oleh korporasi. Iya. Maka selesailah akses masyarakat kecil. Ini yang akan menjadi persoalan. Oke. Kalau nanti mereka tidak punya lagi mata pencarian. Jadi ikan adalah kebutuhan mutlak bangsa ini untuk punya IQ tinggi, Pak. Betul. Kenapa saya keras di situ? Karena the only open resource protein for all people and cheaper, the cheapest protein resource for Indonesian. Ya, yang paling murah, Pak. Daging sapi 100.000 lebih. Ya. Paling murah 80.000. Itu pun impor. Jadi kan kalau import dependen, Pak. Betul. Pada saat corona begini, mereka juga akan membatasi ekspor. Then how do we get our protein resource? Ya kalau makan asal kenyang, nah kualitas manusia Indonesia nanti bagaimana? Itu jadi, saya memikirkan itu. Tapi ya saya tidak tahu apakah orang berpikir sampai ke sana. Itu pertanyaan. Untuk saya adalah penting masyarakat ini. Sekarang sungai, danau, banyak yang tercemar. Yang kedua banyak nelayan yang nangkepin pakai strom. Itu kan menghabiskan sumber karena semua pada mati. Tidak sempat replenish. Ya, tidak sempat replenishing. Kan? Hal-hal seperti ini dan ya untuk saya bertanya saja. Orang bilang dulu katanya otak logika saya terbalik-balik kalau pikir. Tapi kadang-kadang saya pikir orang yang terbalik-balik logikanya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Apakah cara, dan menurut saya bukan hanya cara ya, tapi visi kelautan, begitu ya, dengan kekayaan sumber daya laut yang begitu melimpah, akses yang tidak terbatas buat masyarakat, yang sebenarnya masyarakat Indonesia sendiri dan atau pemerintah sendiri kan sebenarnya akhirnya ya entahlah kenapa Bu ya, akhirnya kan potensi itu yang kemudian entahlah tidak dimengerti atau ada cara lain atau dengan cara lain akhirnya kan dicuri sama asing Bu, karena mereka tahu akan potensi tidak saja protein tadi tetapi juga sumber daya yang lain yang memang kuat gitu loh. Ini yang saya agak selama 3-4 tahun bisa kok kita miliki sendiri. Mereka suruh beli saja. Kan bisa, bukan tidak bisa. Bukan wacana bahwa Indonesia itu bisa menguasai dan menjaga lautnya. It was happen. Dan tidak perlu dengan tank, dengan segala macam. Dengan konsistensi dan komitmen ternyata bisa, dan itu lebih murah dari apapun juga. Lebih simple. No compromise, deterrent effect, selesai sudah. Dan one command dari atas ke bawah, selesai sudah.
Ya. Ya ada 1-2, tapi it's only 1%, tidak nyampe. Satu garis yang digariskan jelas, yang menggariskan jelas, semua saya kira kebijakan akan diikuti kan Bu. The unity of comment dari pusat sampai ke jajaran bawah. Dan saya rasa KP pada masa itu dan kita tidak perlu bikin macam-macam aturan macam-macam, udah laksanakan saja aturan kita sudah benar banyak. Seperti undang-undang tentang hak asasi manusia di perikanan sudah ada, cuma permennya belum ada, itu saya buat. Jadi saya bikin peraturan cuma 4. Satu adalah waktu itu moratorium kapal asing yang udah tidak berlaku lagi, tapi saya tutup dengan kapal harus buatan Indonesia. Lalu kemudian ukurannya tidak boleh lebih dari 200 GT. Dan human rights. Lalu sustainability cuma 3 saja. Dan itu sudah menjaga untuk semua. Ngapain bikin aturan banyak-banyak? Bikin saja aturan yang jelas, sustainability, law enforcement, dan human rights. Sudah selesai. Itu dilakukan, dijaga tanpa kompromi. Ya udah, kita berdaulat atas semua laut kita. Oke. Bu Susi, bisa tahan sebentar Bu ya? Kita ke Boleh. Surati. Sangat menarik Bu Susi tadi sampaikan yang sesungguhnya tidak sekedar cara berpikir seseorang yang tidak hanya peduli kepada nasib kaum yang terbatas misalnya nelayan dan seterusnya, tapi ini soal visi kebangsaan, nasionalisme ya, yang sangat tampak sekali dan memang itu akhirnya ya pada kebijakan karena semua orang punya visi ya, walaupun tentu ada yang dalam ada yang tidak, tetapi ketika kemudian diimplementasikan, nah itu soal otoritas. Nah otoritas itu yang tampaknya masih terasa kurang. Saya ingin punya pendapat Prof. Surati apa yang disampaikan oleh Bu Susi tadi. Silakan. Ya, terima kasih Pak NAS. Selamat malam Bu Dr. Honoris Causa, Bu Susi Pujiastuti. Ini jangan lupa beliau ini adalah doktor honoris causa yang diberikan dari Undip. Ya, saya selalu senang kalau mendengarkan Bu Susi menyampaikan gagasan dan visinya. Ini kedua kali sebenarnya saya mendengarkan. Yang pertama itu awal-awal beliau dilantik jadi menteri. Setelah itu saya dan teman-teman alumni perikanan Undip soan ke sana, ke kementerian waktu itu. Tapi alhamdulillah ya dapat semangat semacam ini waktu itu. Waktu itu kami dari rumah itu pinginnya ngasih beberapa pemikiran begitu ya. Tapi begitu Bu Susi bicara, oh ya sudah, gitu kan, gitu. Udah cukup lah ya kira modal untuk melaksanakan sebuah departemen begitu. Jadi begini, saya beberapa catatan tadi yang memang luar biasa penting itu perikanan pantai Pak Enhais ya. Ya. Saya itu membayangkan pantai itu adalah pabrik ikan. Nursery ground itu tempat anak-anak ikan diasuh dan kemudian setelah besar kemudian dia berdistribusi kemana-mana. Jadi keluar dari pabriknya. Oleh karenanya maka perikanan pantai memang sungguh-sungguh harus diamankan betul dari eksploitasi dan dari kerusakan tempatnya. Maka waktu saya penelitian di Segaranakan, dalam konteks Segaranakan saya memang agak berbeda pendapat dengan Bu Susi. Kalau Bu Susi, karena dulu saya bersetuju dengan di Sodet itu untuk mengamankan. Segaranakan itu luar biasa, pabrik ikan luar biasa, pabrik ikan. Cilacap itu ya? Iya, Cilacap. Karena apa? Saya setahun di sana penelitian itu berbagai macam ikan itu ada di sana. Ya tadi maka udang segala macam itu termasuk lobster. Itu banyak yang terjebak di sana anaknya, nggak bisa keluar, akhirnya ketangkap oleh alat tangkap yang troll dimodifikasi menjadi statis, apong itu di ribuan di sana banyak, menutup semua jalur ruaya udang dan ikan, dan yang tertangkap adalah semua anakan. Jadi kalau
Maka saya sangat bersetuju waktu itu ketika ada kebijakan Bu Susi melarang alat-alat yang tidak ramah lingkungan dan beroperasi di pantai semacam arat dan cotok dan lain-lain itu. Karena itu memang luar biasa. Saya mengamati juga di pantai utara, udang putih atau yang indigus ataupun merguensis itu 1 kilo isinya 400 ekor. Harganya cuma 25 sampai 30 ribu. Padahal itu kalau kita biarkan, kita beri waktu 3 bulan untuk tumbuh, itu harganya bisa 100-150 ribu. Ini luar biasa pemborosan sumber daya yang tidak kita sadari. Pembiaran terhadap penggunaan alat-alat semacam itu memang sesungguhnya adalah membunuh masa depan mereka sendiri. Jadi pemutusan siklus hidup yang belum saatnya itu sungguhnya adalah dalam rangka menghentikan mata pencarian mereka sendiri kalau kita biarkan. Karena memang tidak bisa kita biarkan. Sehingga saya juga di beberapa hal tadi yang saya catat penting sekali adalah memang yang terakhir ini ya, nomor 12 tahun 2020 ya Bu Susi ya. Pelarangan yang sebenarnya ada hanya sedikit modifikasi dari 56-16 kemudian menjadi 12-20 tentang penangkapan dan ekspor lobster dan lain-lain. Sekarang ini kan dibolehkan ekspor benih lobster meskipun 30%-nya dan lain-lain itu. Saya menggarisbawahi betul, ini mungkin tulisan saya tadi juga di wawancara wartawan sudah saya share ke teman-teman. Ini memang saya bersetuju dalam hal ini. Sangat berbahaya untuk masa depan kita. AB terhadap nelayan yang menangkap lobster besar untuk dijual. Karena sudah habis ketika dia tangkap waktu masih bening, masih bibit. Ini kasihan memang nelayan lobster kasihan untuk ke depannya. Meskipun di situ ada catatan bahwa yang boleh ekspor adalah yang sudah berhasil budidaya. Nah, itu kan ada catatan di situ. Tetapi memang Bapak sekalian resikonya terlalu besar, pembiaran terhadap penangkapan. Karena lobster di pantai yang anak-anak itu sudah sampai pantai, itu sesungguhnya mereka sudah kemudian tenggelam dan peluang hidupnya lebih besar. Sepanjang dengan catatan, pantainya itu memang mendukung. Kalau pantainya tercemar ya sama juga selesai dia nasibnya. Oleh karenanya maka harus terkait memang ketika kita bicara tentang sustainability, maka perbaikan pantainya harus juga dilakukan. Dijaga. Karena ini pencemaran luar biasa, kerusakan mangrove meskipun kita terus melakukan konservasi dan penghijauan, tetapi memang tidak sebanding dengan kebutuhan untuk meningkatkan carrying capacity perairan kita memang. Meskipun saya ada catatan ini Bu Susi dari dugaan dan juga tadi saya tambahkan lagi ada rekomendasi dari Komisi Nasional Pendugaan Stok. Nah, kalau kita hasil dugaan terakhir yang dilakukan oleh Bu Susi tahun 2017, itu memang ya kalau kita ngomong lobster, itu hanya tinggal 2 lokasi, 2 WPP yang masih bisa dilakukan eksploitasi, ditingkatkan penangkapannya. Selebihnya sudah overfishing semua. Jadi memang ya lobster ini kan sesungguhnya juga sumber dayanya nggak terlalu banyak, dan harus diingat juga untuk menjadi induk besar itu butuh waktu yang lebih lama dibanding udang untuk recovery-nya, jadi memang harus lebih hati-hati. Tetapi lebih dari itu ya mari kita lihat apakah ada dugaan dari beberapa teman itu yang begitu pesimis terhadap pengelolaan sumber daya perikanan kita. Diperkirakan tahun 30-40 itu sudah kolaps betul. Dan tahun 2050 nanti sudah akan lahir buku sejarah perikanan Indonesia. Jadi perikanan Indonesia menjadi sejarah. Karena banyak orang pesimis memang. Teman-teman senior saya yang dulu guru-guru saya mengatakan Indonesia ini memang belum menerapkan pengelolaan perikanan. Jadi apa yang dilakukan ini apa ke depan begitu banyak orang yang masih sangat mencemaskan ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik, tetapi kita tetap dari sisi yang satu optimis, meskipun kita juga harus mencermati betul. Pak Suradi, ya. Saya ingin bertanya. Kalau pertanyaan ini saya ajukan ke Bu Susi rasanya tidak enak ya. Kalau Pak Suradi ini kan mengamati gitu ya perjalanan kebijakan perikanan yang kita punya.
punya selama Republik ini berdiri dan pemerintahan berjalan. Apa sih bedanya kepemimpinan Bu Susi dengan setelahnya? Jadi tentu pertanyaan ini nggak akan saya ajukan ke Bu Susi karena nggak enak. Kalau Pak Surati kan layak untuk menjawab. Objektif saja, silakan. Ya, jadi gini, memang dari sisi perikanan tangkap, saya harus mengatakan Bu Susi ini berhasil dari sini. Dan saya banyak bersetuju dengan itu. Meskipun saya tidak pernah berjumpa dan seterusnya, saya mengamati itu orientasi ke perikanan tangkapnya bagus. Saya kira kita, tetapi memang yang dirasakan orientasi ke pengembangan budidayanya waktu ini memang agak kurang dirasakan, tidak sekuat kebijakan di perikanan tangkapnya. Padahal ya memang bahwa ke masa depan itu kita itu dengan perikanan tangkap itu sangat terbatas, sudah tertentu. Katakanlah yang terakhir dugaannya adalah 12 juta ton per tahun, ya sudah gitu mentok. Tinggal bagaimana cara mengaturnya, di mana ditangkap oleh siapa, jenisnya apa, dengan alat tangkap apa, gitu ya. Ke depan harusnya memang kita harus banyak bicara tentang budidaya. Cuman saya juga tidak bersetuju kalau dengan kebijakan budidaya itu dengan mengambil benih di alam. Karena pada saat yang sama itu pemborosan dari sisi sumber daya di alamnya. Itu, jadi bagaimana kalau budidaya ya melahirkan sendiri, dalam pengertian kita harus membangun hijre dulu, penelitian yang panjang, hijre berhasil, baru dikembangkan di budidaya. Secara sederhananya mestinya begitu. Tidak kayak pengalaman dulu kan kita menunjukkan udang udang monodon segala macam. Itu kan ya tergantung pada alam nggak bisa jalan pada akhirnya. Gitu Pak. Ada pertanyaan yang dari pemirsa ini. Ibu Heka ya, Saudara Heka Riyatama izin bertanya bagaimana cara mengingatkan penangkap ikan agar tersadar untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan karena seharusnya penangkapan dibarengi dengan konservasi gitu ya. Silakan Pak Surati. Ya kalau nelayan penangkap diingatkan kadang-kadang hanya ketawa aja itu. Saya sering ketemu nelayan, dia menangkap misalnya kepiting yang matang gonat atau rajungan matang gonat yang telurnya sudah di luar, yang sudah siap memijah. Kalau kita ingatkan bahwa itu dilepas, ya dia ngomongnya nanti kalau dilepas juga nggak ketangkap saya lagi, paling kan begitu. Jadi susah. Maka satu-satunya cara memang ya dengan aturan. Dan aturannya itu tidak ditegakkan. Tanpa itu susah memang, karena ini kan menyangkut bukan 1-2 orang. Kalau 1-2 orang diingatkan selesai. Tapi karena banyak orang memang harus dengan aturan. Oke. Saya ke Bu Susi lagi, Bu Susi ya. Ini ada pertanyaan dari pemirsa Bu, banyak sekali Bu. Paling enggak, pertama dulu Pak Budi Sasongko dari Semarang Bu. Saya setuju dengan langkah-langkah Bu Susi sewaktu menjabat sebagai menteri, ya karena memang itu kita perlu tegas. Karena menyangkut tidak saja soal ikan, tapi kedaulatan, lambang dari kedaulatan. Yang kedua, apa sih yang sebenarnya dihadapi, kerugian apa yang dihadapi secara konkret Bu, dunia sumber daya perikanan dan kelautan kita hari ini Bu? Silakan Ibu berkenan untuk menjawabnya Bu. Pertama setuju dengan langkah-langkah Bu Susi, dan yang kedua adalah kerugian apa yang sebenarnya paling kentara dari hilangnya ya atau berkurangnya akibat dicurinya banyak sumber-sumber daya perikanan kelautan ya, oleh asing begitu. Pendapatan nelayan Indonesia akan berkurang. Yang kedua, harga juga akan jatuh. Karena mereka sudah dapatkan ikannya sendiri. Pada saat saya hentikan pencurian ikan, harga ikan melonjak dan nelayan Indonesia sangat diuntungkan dengan harga. Dan yang kedua ya it's a permanently damage terhadap sovereignty daripada sumber daya perikanan kita. Oke. Saya tidak tahu apa nama ya
permanent damage, Yeah. ya udah diambil. Mereka udah sekali curi ya sudah akan terus. They will never stop. Kalau begitu pengawalan terhadap laut oleh instansi-instansi terkait selain KKP gimana sih Bu sebenarnya? Kalau pengamanan banyak, cuma kan tergantung sikap. Kalau kita sudah menyetujui yang mempunyai policy ya kan kita tidak bisa apa-apa, Pak. Iya, saya setuju. Konsistensi yang kadang-kadang hilang Bu ya. Ya. Iya. Bu ada pertanyaan kedua Bu dari Pak Tanoto di Kari Tanoto namanya Bu di Jakarta. Apa sih Bu yang paling mengesankan selama Ibu menjabat sebagai menteri? Yang paling mengesankan dan yang tidak mengesankan Bu, pertanyaannya rupanya ada yang tidak mengesankan. Yang paling mengesankan ya banyak. Ya, salah satu tadi saya bilang ya yang saya dianggap orang gila, logikanya terbalik-balik. Tapi ada Foreign Policy Magazine yang memasukkan saya kepada 10 Global Thinker. That was surprise. Lalu dan itu bangsa lain Bu ya, bukan orang sendiri gitu ya. Malah bangsa sendiri kadang-kadang memilih dan laut Indonesia kosong dari kapal asing. Ada yang tidak mengesankan Bu, misalnya dibikin ya tadi seperti Ibu sampaikan secara implisit kan ada juga yang menganggap Ibu bilang tadi dalam kalimat itu gila apa, dan itu pasti dari kalangan bangsa sendiri Bu ya, khususnya kolega Ibu. Ya kalau untuk saya itu tidak masalah, tidak dia bilang gila, bilang apa, saya tidak peduli. Iya. Yang tidak mengesankan apa ya? Yang tidak mengesankan ya kadang-kadang orang yang mengerti, orang yang bersama dalam satu perahu justru berpikiran berbeda. Itu yang saya tidak habis pikir. Itu saja. Kenapa harus begitu Bu ya? Padahal itu kan visi Bu kayak. Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, ini menyangkut banyak hal saya kira Bu ya. Ada kepentingan ekonomi yang lebih besar buat orang-orang itu misalnya Bu. No comment. No comment, oke. Kemudian yang kedua Bu, ini pertanyaan masih dari Pak Kari di Jakarta adalah soal kalau begitu soalnya Bu, setelah Ibu tinggalkan itu kementerian, lalu bagaimana dong masa depan laut kita, sumber daya laut kita Bu? Kalau ini tidak ada masalah ini pertanyaan. Ya, saya pikir sekarang kita bisa bersyukur ada COVID, jadi penangkapan juga agak berkurang. So, alam recovery. Mudah-mudahan masih ada sisa nanti selesai ini. Ya saya berdoa Tuhan memberikan sebuah proteksi bahwa di luar semua rencana manusia juga alam dan yang menciptakan, saya pikir tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Mudah-mudahan. Kalau begitu masa depan kita bagaimana Bu dari sektor kelautan? Kekuatannya tinggal kekuatan berdoa ini. Iya Bu. Ya mungkin saya berharap generasi yang akan datang akan memperbaiki semuanya. Ya. Bu, pertanyaan terakhir dari Pak Darmono nih Bu. Apakah kita itu memang bangsa yang lebih senang cari gampang dengan impor, sedangkan sumber daya laut seperti yang Bu Susi tadi sampaikan, jelaskan, itu sangat jelas bagi kami orang biasa menangkap gitu loh Bu. Tetapi kenapa kita itu lebih gampang mencari yang sudah ada saja, padahal itu sumber daya kelautan baik untuk kepentingan generasi dengan jaringan otak untuk anak kita, generasi kita.
pendapat Bu Susi? Kalau impor tidak usah kerja, cuma modal kuota saja. Untung. Dan langsung untung Bu ya? Ya. Itu bangsa pemalas menurut saya. Gimana Bu Susi? Oh tidak, itu bangsa yang sangat pintar. Beberapa gelintir orang sangat pintar. Karena bisa menguasai logistik semua. Oke. Tapi kalau kita biarkan sebagai bangsa, kita bodoh namanya. Betul. Itu Karena yang kita membiarkan segelintir orang mengontrol. Ya. Import ekspor itu adalah ekonomi yang dikuasai. Karena tidak semua orang bisa import dan tidak semua orang bisa ekspor. Iya. Ya, apalagi di Indonesia, import itu perlu kuota. Perlu izin. Ada banyak aturan. Dan itu dibuat supaya tidak semua bisa import. Iya. Bu, tadi Dan kalau kita biarkan, ya bodoh. Makanya saya bilang sama Pak Erick Thohir, ya kalau you mau selesaikan mafia, ya bubarin. Iya. Bu, ini pertanyaan dari saya. Ibu tadi sampaikan saat menjawab pertanyaan dari pemirsa kita tentang masa depan sumber daya kelautan kita, soal bahwa sudah mudah-mudahan saya berharap akan ada muncul generasi. Memang generasi siapa Bu? Bagaimana generasi itu akan bisa menggantikan atau sekurang-kurangnya menangkap jalan pikiran? Ya, saya yakin anak-anak kemudian lebih mengerti tentang sustainability. Ya. Generasi kita tuh kan eksploitatif, Pak. Sampai hari ini industri kita, karakternya juga semua hanya ekstraktif industri. Ekstrak saja, tidak ada berpikir sustainability. Yes. Eksploitasinya tuh yang sangat ekstrak. Menjadi jasa kelautan, misalnya. Gimana Pak? Misalnya tidak saja ekstraktif yang bisa dipungut langsung dari laut, tapi kemudian memberi nilai tambah, begitu. Tidak ada dalam pikiran our generation, itu sedikit sekali dan tidak berpikir sustainability. Yeah. Mereka tidak berpikir bahwa laut itu adalah warisan anak cucu kita. Yeah. Mestinya kita tidak boleh ambil semua sekarang. It belong to them. Tapi ya karena yang memiliki policy sekarang ini adalah generasi yang hanya exploiting rezim, ya semua diambil without thinking future. Tidak berpikir ke sana, Bu ya. Sedikitlah orang yang berpikir ke sana. Ya papa opa kita kan tidak berpikir seperti itu, habiskan saja, ambil saja kita bisa. Okay. Tapi anak-anak generasi baru pasti berpikir tentang keberlanjutan, tentang climate change, tentang environmentally friendly, tentang human rights, ya. Beberapa dari generasi kita ini masih berpikir ke just do anything, exploit anything, take as much as you can, itu saja. Bu, pertanyaan. Mudah-mudahan 10-20 tahun lagi akan berubah. Saya ikut berdoa, Bu. Tapi pertanyaan terakhir dari saya ini, Bu. Apa harapan Bu Susi ya dengan pemerintah sekarang terkait dengan kebijakan dan terutama visi Bu Susi mengenai kelautan saja. Silakan Bu. Sekaligus closing statement Bu ya, karena kita akan akhiri pertemuan ini. Ya, untuk saya memperbaiki keberlanjutan daripada sumber daya ini. Karena ini adalah satu-satunya natural resources yang renewable.
Dan ini dibutuhkan oleh bangsa kita untuk menjadi bangsa yang berhasil mendominasi, berhasil menjadi fokus daripada pertumbuhan di Asia. Terus di Asia Tenggara ini. Jadi ya mestinya kita harus betul-betul jaga meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, dan itu kekuatan besar ada di situ. Kita surplus demografi. Tapi itu tadi, kalau pangannya anak-anak ini karbo saja, ya susah. Jadi ya harus pemerintah menjaga sumber daya protein ini untuk tetap ada dan banyak dan terus ada. Ada, banyak, terus ada. Berkesinambungan. Bukan cuma ada banyak terus habis, bukan. Ada, banyak, terus ada. Itu. Ada, banyak, terus ada. Ya. Berkesinambungan. Oke, Bu Susi, saya Terima kasih. minta tahan dulu. Pak Prof. Surati, ada closing statement sebelum kita akhiri forum ini? Ya, saya kira yang harus diselesaikan. Paling tidak saya mencatat ada 10 poin sebenarnya, tapi saya kira tidak mungkin kita bahas. Yang pertama itu persoalan yang paling elementer, itu data untuk sebagai bahan pengambilan keputusan dan lain-lain. Meskipun di zaman kemarin ada one data dan sebagainya, tapi kan itu klik dan setelah itu tidak berlanjut. Jadi kalau anak-anak sekarang mau melihat tentang perikanan Indonesia seperti apa dari sisi data, masih belum dapat. Karena memang mindset kita ya seperti diskusi minggu yang lalu. Berpikir apa? Proyek. Dari Jadi produksi dan ekspor negara sebelah, Pak. Ya, jadi apa namanya, persoalan itu pertama, yang utama itu nanti karena itu akan berlanjut. Bagaimana memperencanakan dan seterusnya, kalau datanya itu jelek bagaimana? Maka kepercayaan kita terhadap data perlu ditingkatkan dengan memperbaiki pendataan. Yang kedua, yang juga menjadi masalah buat kita adalah di pengawasan. Yang ketiga, yaitu tadi yang sudah kita banyak diskusikan, persoalan yang sangat serius dan untuk perikanan tangkap ya, itu overfishing, itu di mana-mana. Memang kalau saya bandingkan 2016 dengan 2017, ada perbaikan sedikit. Dari yang hijau bertambah, yang kuning berkurang, yang merah berkurang cukup banyak. Ada paling tidak beberapa kelompok spesies di beberapa wilayah pengelolaan gitu ya. Itu ada perbaikan sedikit lah. Tapi karena itu jangkanya kan masih pendek. Kalau ini berhenti ya memang akan balik lagi. Ya, kekhawatiran saya dan Bu Susi saya kira sama terhadap sustainability, ya, persoalan serius itu. Dan lebih dari itu yang agak susah kita kelola, bahwa nelayan kita didominasi oleh nelayan kecil, 90% lebih gitu ya. Itu yang susahnya bukan main dikelola, karena kan mereka pada umumnya ke laut, di pantai itu hanya butuh untuk makan. Nah ini dia. Sekarang ini semakin susah, maka nelayan-nelayan kecil kadang-kadang masuk ke muara-muara cari ikannya. Padahal muara itu ya tempat-tempat nursery tadi, tempat anak-anak ikan diasuh. Ini jadi memang luar biasa berat perikanan tangkap kita ke depan. Ya, itu saya kira tantangan saya kira ya untuk kita semuanya yang bergerak di bidang perikanan. Tapi satu yang kurang, Pak Surati dan Bu Susi, aspek leadership, konsistensi. Nah, yang kalau itu memang pergantian 5 tahunan, jadi nggak bisa diharap banyak lah. Sebenarnya diperankan oleh Bu Susi dengan sangat baik pada periode sebelum sekarang, tetapi faktor itu yang hilang. Apapun konsepnya, saya kira kalau tidak dibarengi, apalagi dengan visi yang jelas, ya, keberanian untuk mengambil alih tanggung jawab dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya kelautan, ya saya kira itu tidak akan maksimal dan atau akan menjadi biasa-biasa saja, dan bahkan kita puas oleh kebijakan, oleh langkah mereka yang sangat-sangat pragmatis, ialah impor, dan itu adalah kesedihan kita. Ada kata-kata yang menarik dari Mahatma Gandhi itu
begini bilang, kalau kasihan sekali bangsa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Ya, itu kata-kata Mahatma Gandhi yang saya kira relevan. Saya ingin terima kasih kepada terutama Bu Susi yang meluangkan waktu begitu berharga untuk kami berbincang-bincang dalam 60 menit lebih sedikit ini, dan mudah-mudahan Ibu selalu dalam kondisi sehat. Doa kami dan doa kita semua, salam kami untuk keluarga Bu, dan kepada Pak Suradi juga demikian. Mudah-mudahan kita akan jumpa dalam kesempatan yang lebih baik. Saya Nur Hidayat Sahridi meminta maaf jika dalam pemanduan acara ini ada hal yang kurang berkenan, dan minta maaf juga kepada para pemirsa yang tidak terjawab seluruh pertanyaan, tetapi sekurang-kurangnya sudah terwakili oleh beberapa pertanyaan yang saya sampaikan langsung kepada Bu Susi dan Pak Prof. Suradi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.